Apakah realistis seorang Jokowi mau memindahkan IKN ke sana? Ya kita cara berpikirnya nggak begitu. Oh gimana? Gini ya, seorang presiden, tadi sudah saya sebutkan kan, pendekatannya adalah riwayat, sanad. Kemudian yang kedua adalah pendekatan lagi adalah for the future bangsa ini. Udah oke kan? Nah, tadi yang di masalah waktu, begini. Lah waktunya mau kapan lagi? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju, kanal anak bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang IKN, Ibu Kota Negara Baru yang rencana akan dipindahkan oleh Presiden Jokowi ke kota baru yang bernama Nusantara, begitu kata beliau. Nah, untuk membahas IKN ini, kali ini saya akan membahas dengan persepsi yang berbeda secara teknis. Saya mengundang senior saya, tokoh bangsa, tokoh nasional. Sudah hadir di studio kita Bapak Dr. Insinyur Herman Suparno MSc MBA. Nah, ini beliau. Sebetulnya tidak perlu saya perkenalkan lagi. Beliau ini adalah anggota DPR RI 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Ketua Komisi 5. Nah, dan pernah menjadi ketua fraksi. Ketua fraksi PKB, dan beliau pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009 di era Pak SBY. Tapi sebetulnya saya pada waktu beliau jadi menteri, jadi DPR, saya tidak terlalu menggemari beliau. Tapi saya menggemari beliau pada saat beliau itu menginisiasi hadirnya pertunjukan baru yang bernama Ketoprak Humor. Beliau ini adalah orang yang di belakang layar. Ini mendirikan Yayasan Samiaji kali Pak ya? Iya. Ini bapaknya para pelawak Indonesia, sehingga menjadi industri humor kayak itu. Iya. Sekarang beliau menjadi sahabat diskusi saya untuk bangsa karena beliau ini banyak memberikan. Pak Herman, selamat datang. Syukur rawuh Pak di sini. Matur nuwun. Kali ini saya akan membahas masalah IKN, Pak. Ya. Saya tidak membahas masalah IKN, masalah undang-undang dan sebagainya, tapi terkait dengan visibilitasnya. Nah, kenapa saya mengundang Bapak gitu ya? Bapak dulu kan pernah mempunyai success story, membangun yang namanya Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Di transmigrasi itu ada berapa lokasi, dan Bapak kalau nggak salah pernah diusulkan menjadi Bapak KTM gitu. Betul, oleh Komisi 9. Bapak nggak mau? Saya nggak mau lah. Betul. Bapak alihkan ke saya boleh Pak? Kembali ke IKN Pak, ada pro kontra. Nah, sekilas saja Pak Herman menyikapi rencana perpindahan ibu kota ini seperti apa secara global? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat sejahtera untuk kita semua. Saya terima kasih Mas Rudi kita bincang-bincang terkait dengan ibu kota negara Nusantara. Dari sisi saya, pendapat saya, tentu dari sisi lain ya. Yang pertama, marilah kita memahami tentang filosofi kebijakan. Filosofi kebijakan itu adalah suatu keputusan yang diperlukan untuk kepentingan yang lebih mayoritas, wabil khusus untuk bangsa dan negara kita ke depan. Itu dari segi filosofi. Namun dalam teori, prakteknya itu membuat kebijakan itu atau kebijakan publik ya, public policy management itu harus pertama itu harus melibatkan aktor-aktornya. Nah, aktor untuk membuat keputusan itu ya ada eksekutif, legislatif dan lain sebagainya, masyarakat dan sebagainya. Memang harus ada pemimpinnya. Dan pemimpinnya itu adalah presiden dengan kapasitas sebagai kepala negara, karena ibu kota negara. Yang kedua itu pasti pro kontra, pasti pro kontra, pasti. Ini dinamika dalam demokrasi. Dinamika di dalam demokrasi dan dalam praktek public policy. Pasti ada. Pasti ada. Tapi nanti kan yang dipilih itu kan yang mayoritas. Nah, kebijakan ini tentu ada
tahapannya, yaitu yang pertama prosesnya. Nah, prosesnya saya melihat Presiden terkait dengan kebijakan ibu kota negara Nusantara ini sudah melalui proses yang benar. Contoh, melibatkan aktor-aktornya. Ada legislatif, karena undang-undang itu kan nanti produknya kan undang-undang. Ada legislatif, ada pemerintahan setempat, ada masyarakat yang terkait. Oleh karena itu, dalam program ibu kota negara ini adalah secara proses sudah memenuhi syarat. Sudah masuk semua, Pak? Sudah masuk semua, sudah uji sahih. Menurut penjelasan dari DPR itu sudah uji sahih segala dengan adat, dengan budaya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan ini untuk apa? Nah, gini, Presiden Jokowi ini melakukan dua hal. Yang satu adalah terkait dengan riwayat atau sanad lah kalau ini ada sanadnya, ada kronologisnya. Ide pemindahan ibu kota negara ini kan sejak dulu, sejak zaman Bung Karno. Tahun 55 kalau tahun 55 kalau nggak salah. Gitu loh. Kemudian Pak Harto melanjutkan tapi mau dipindah ke Jonggol. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sanad tadi, riwayat tadi, juga kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendekatan demografi. Demografi ini, ibu kota negara ini bagaimana supaya menjadi bagian dari penyebaran penduduk atau pemerataan penduduk, tetapi dengan terkonsep, dengan baik. Dan itu di tengah-tengah, Pak, ya? Nah, di tengah-tengah itu negara, dari ya? segi demografi. Nah, sekarang dari segi demografi itu adalah di titik tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada positifnya, karena Kalimantan itu terletak di garis khatulistiwa. Secara geostasioner itu bisa dikuasai untuk dunia. Ini kita bicara masalah security defense. Nah, kemudian yang ketiga adalah geologi. Pulau Kalimantan ini secara geologi tidak kena urat jaringan vulkanologi. Jadi aman. Minim gempa lah gitu ya. Kemudian tektonik. Tidak ada gunung berapi di sana. Ya, tektonik yang tsunami itu tidak kena, Mas Rudi. Karena apa? Karena Kalimantan itu dibayar atau diproteksi oleh pulau-pulau yang sekitarnya. Nah, aman kan? Nah, itu dari segi geologi. Nah, kemudian yang berikutnya, di samping di tengah-tengah ya, pendekatan terkait dengan lokasi. Lokasinya sana itu masih memungkinkan. Bisa bayangkan, Jakarta ini kalau saya sebagai orang teknis melihat sudah overload. Settlement, penurunan tanah di Jakarta ini hasil survei loh. Per hari itu 1-2 cm. Setiap hari? Setiap hari. Itu dengan beban yang ada. Nah, kalau setiap bulan atau setiap tahun itu membangun gedung-gedung pencakar langit. Tambah lagi. Jadi, permukaan laut itu bisa membuat rob Jakarta. Nah, itu harus diantisipasi. Ini teknis kok. Benar-benar terbukti itu di hasil survei gitu. Nah, kalau begitu Bapak melihat bahwa penunjukan lokasi di Penajam Pasir Utara itu memang sudah tepat, Pak? Sudah tepat. Dari segi analisis berbagai pertimbangan tadi. Sudah tepat, dan di sana itu sebetulnya itu kan memanfaatkan dulu konsepnya Bukit Soeharto kan. Ya. Dan di sana itu sebenarnya lahan dari sekian ribu hektar itu milik kawasan transmigrasi. Oh, begitu? Iya, itu berapa ribu. Artinya alih statusnya nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah. Dan itu kan milik negara. Nah, Pak, ada pertanyaan. Secara teknis sudah dianalisis memenuhi syarat, ya. Pemindahan lokasi itu juga
sudah oke karena dengan pertimbangan Jakarta. Ada pertanyaan publik begini, ini yang menyangkut pro dan kontra. Masalah waktu. Dengan sisa 2 tahun begini, apakah realistis seorang Jokowi mau memindahkan IKN ke sana? Ya kita cara berpikirnya nggak begitu. Oh gimana? Gini ya, seorang presiden, tadi sudah saya sebutkan kan, pendekatannya adalah riwayat, sanad. Kemudian yang kedua adalah pendekatan lagi adalah for the future bangsa ini. Udah oke kan? Nah, tadi yang di masalah waktu, begini, lah waktunya mau kapan lagi? Wong itu dulu gagasannya Bung Karno itu sudah berapa puluh tahun aja nggak jadi-jadi kan? Ini dulu sudah saya ungkap waktu saya mimpin sebagai pimpinan Komisi 5. Ini awal-awal reformasi itu? EKN ini. Karena apa? Saya melihatnya itu Jakarta sudah tidak mungkin menjadi ibu kota negara, menjadi ibu kota provinsi, pusat perdagangan, itu tidak mungkin. Contoh negara lain, Malaysia aja lah. Itu menyadari betul bahwa Kuala Lumpur itu tidak mungkin. Akhirnya membuat kawasan Putrajaya, administrasi negara, pemerintahnya di Putrajaya. Tidak masalah. Jepang dari Tokyo pindah ke ini. Sekarang gini, ada perbandingan nih teman-teman dari ini suara publik nih Pak, membandingkan dengan niat dari Presiden Soeharto waktu itu memindahkan Jonggol. Nah, sebetulnya kalau prosesnya Pak Harto dulu kan mirip dengan Malaysia. Artinya ibu kota tetap Jakarta, tapi pusat administrasi pemerintahnya pindah ke Jonggol. Apakah ini jauh lebih realistis dibandingkan kalau kita pindah bedol ibu kota begitu ke Kalimantan? Menurut Bapak? Mas Rudi, ya khususnya untuk semua anak bangsa, terutama generasi bangsa kita. Kita itu Pak punya pulau aja sekian besarnya 4. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, 5 ya. Lu masa mau memindahkan itu, ya apa artinya Pak? Karena fungsi sekarang, fungsi kebijakan daripada IKN dipindah ke ibu kota negara dipindah ke Kalimantan. Fungsi pertama adalah untuk pemindahan atau pemerataan penduduk supaya Pulau Jawa tidak overload. Itu kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konsep sebuah ibu kota negara ke masa depan itu secara peradaban sudah berbeda, tapi oleh Pak Jokowi itu sudah digambarkan bahwa nanti adalah menjadi ibu kota negara yang smart. Pendekatan kemajuan teknologi Pak. Jadi Pak Jokowi terlalu visioner juga ya? Makanya Pak Jokowi ini saya melihat itu satu, ketegasan di dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin, lebih baik mengambil keputusan. Toh nanti kalau kurang sempurna disempurnakan sambil jalan, daripada ragu-ragu tidak ngambil keputusan. Bapak nggak nyindir siapa-siapa kan? Itu nothing. Bapak nggak nyindir siapa-siapa ini kan? Bagaimana? Nggak nyindir siapa-siapa ini kan? Saya nggak menyindir siapa-siapa. Saya dalam hal ini Mas Rudi, karena objektif profesional Pak, bukan objektif doang. Karena apa? Saya punya pengalaman. Nah, masalah pengalaman Pak. Saya mau tembak di situ. Bapak pernah punya pengalaman, meskipun dalam skop yang berbeda, mengembangkan KTM, Kota Terpadu Mandiri. Nah, konsep ini kan menarik ini. Ada 5 pokok pikiran yang Bapak pernah sampaikan itu. Apakah ini bisa diimplementasikan dalam seperti ini? Ikan mungkin enggak? Ya gini Mas Rudi, saya tidak mengaruhkan ya. Itu kan konsep membuat ibu kota dari nol sampai jadi dan menjadi ibu kota kabupaten dan provinsi juga ada, Sulawesi Barat ada, sama Kalimantan Utara. Nah, itu ini sukses kan? Jadi ada success story kan? Ada success story. Tapi itu kan untuk ibu kota kecil-kecilan, tingkat kabupaten, Jawa provinsi. Ini negara. Ibu kota negara. Ya, bukan ibu kota pemerintah, bukan ibu kota negara. Jadi yang harus mengambil keputusan ini adalah kapasitas presiden sebagai kepala negara. Baik. Nah, itu udah benar gitu kan. Nah, begini, ini akhirnya suksesnya itu menyangkut masalah teknis. Teknis pelaksanaan kebijakan. Nah, satu. Teknis terkait dengan pendekatan sosio budaya. Tidak ada yang
mayoritas itu oke. Sosiobudaya satu, oke. Baik masyarakat semua, ya, itu termasuk Jawa, termasuk Kalimantan, semuanya lah. Oke, ya. Kemudian pendekatan sosioekonomi, tadi sudah disebutkan. Tujuannya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Gitu. Kemudian sekarang pendekatan sosiopolitik, lalu sudah diputuskan kok dengan proses yang benar. Sudah ketok palu menjadi undang-undang. Jadi artinya apa? Ya tidak perlu dipermasalahkan. Artinya siapapun nanti presidennya, Pak, iya, harus meneruskan ini ya? Iya. Nah, sekarang saya mau masuk teknis anggaran, pengalaman saya waktu KTM membuat ibu kota kecil-kecilan, ibu kota kabupaten maupun provinsi. Dari nol loh, Mas. Itulah makanya saya sebut KTM itu kota terpadu mandiri kawasan transmigrasi adalah titik tumbuh. Tunggu Pak, saya mau tanya dulu. Sebenarnya dasar pemikiran Bapak waktu itu membuat KTM itu apa sih sebenarnya? Nah, gini. Waktu saya diberi amanat oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama begini, saya itu juga mikir, tapi saya mengadakan survei, Pak. Jadi saya membentuk tim kecil yang dipimpin oleh Sekjen, saya survei, terus membuat feasibility study. Kesimpulannya adalah program transmigrasi ini di negara kita sebagai negara kepulauan, keniscayaan. Ya. Dan ini setelah diputuskan, dicanangkan, diambil keputusan oleh Presiden Soekarno. Transmigrasi itu Pak Karno awalnya? Pak Karno, tahun bulannya saya lupa, tapi tahun 46 sidang di ibu kota Jogja. RI di Yogyakarta. Waktu dia pindah sana. Ini di dalam sejarahnya. Nah, saya kan baca sejarahnya. Akhirnya harus apapun harus dilanjutkan. Karena ketika satu pulau penduduknya sudah overload, misalnya Pulau Jawa, itu mutlak harus dipindah ke pulau yang lain. Nah, perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain dinamakan transmigrasi oleh Bung Karno. Ya kita kan harus menghargai pemimpin-pemimpin kita dong. Oke. Maka ada 5 setelah hasil survei, terus kemudian saya renungkan ada 5 pokok pikiran. Ini KTM ya? Ya KTM ini. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada. Siapa tahu biar diadopsi ke IKN, Pak. Ya sumbangsih lah. Ya sumbangsih. Oke. Yang pertama pendekatannya adalah mendukung ketahanan nasional. Kenapa? Dalam konteks produk transmigrasi itu adalah ketahanan pangan. Berbicara ketahanan nasional, itu kalau tidak didukung oleh ketahanan pangan, bagaimana Mas Rudi? Tidak mungkin kan? Kedua, ketika transmigran ini saya tempatkan di pulau-pulau terpencil, terluar, dan perbatasan-perbatasan, itu sekaligus menjadi penjaga NKRI atau menjadi sabuk pengaman NKRI. Bahasa kerennya adalah security belt of. Secara tidak langsung begitu ya? Ya, itu satu. Mendukung ketahanan pangan. Pokok pikiran yang kedua itu adalah mendukung pemerataan penduduk. Kita buat gula di sana. Nah, akhirnya ini adalah bagian daripada deurbanisasi. Berarti orang balik dari kota ke desa. Tidak harus semua ke Pulau Jawa gitu loh. Pulau Jawa itu Mas Rudi, luasan Pulau Jawa dikurangi sungai, dikurangi gunung, bukit, ya, dibagi jumlah penduduk, itu hanya tinggal berdiri aja, Pak. Nanti cucu-cucu kita itu tidak bisa berdiri satu kaki. Saking penuhnya. Saking penuhnya. Tuh, pendekatan itulah. Sehingga konteksnya dalam penyebaran pembangunan ekonomi menjadi merata dan berkeadilan. Itu adalah economic development with equity. Kemudian yang ketiga, tadi kan deurbanisasi, desentralisasi industri.
Jadi industri jangan dibangun di Jawa, karena raw materialnya itu ada di sana, Pak. Sawit. Makanya harga hasil industri itu tidak bisa bersaing, karena biaya transportasi raw materialnya itu terlalu mahal. Oke. Nah, disinilah membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sekaligus ya itu untuk terjadinya job creation, menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Yang kelima adalah inilah sebetulnya konsep persatuan dan kesatuan, esensinya itu adalah bagaimana penduduk kita sejahtera, merata dan berkeadilan. Itu di pokok pikiran dulu yang saya kembangkan. Nah, selama 4 tahun Bapak menjabat, itu berapa KTM yang Bapak hasilkan? Yang diresmikan oleh Pak Presiden itu 14 tempat. 14 tempat? Ya, dan itu semua sudah menjadi ibu kota Kabupaten Pamekaran. Sampai sekarang? Iya. Oke. Okanilir, Tulang Bawang, Gorontalo dan sebagainya. Di Sulawesi Barat ada? Yang jadi ibu kota provinsi 2. Di Kaltara itu ya? Tapi sebetulnya sejarah terjadinya ibu kota provinsi seperti Lampung dan sebagainya kan juga made in transmigran, Pak. Seharusnya gitu ya, kita sejarah. Nah, ini 14 selama 4 tahun Bapak. Kemudian Bapak diganti sama Muhaimin Iskandar. Ini konsep bagus dan Pak SBY-nya masih jadi presiden. Kenapa nggak diteruskan? Nah, ini jawaban saya pakai. Kok malah Bapak harus tidak boleh ada duta di antara kita loh Pak. Atau diganti dengan industri durian gitu. Itu Mas Rudi. Opini Rudi. Jadi memang betul. Jadi setelah pergantian yang megang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak dilanjutkan. Ini sangat sayang. Iya. Padahal konsep ini kan sudah ada panduannya. Ini bukunya ini. Ini waktu itu. Iya. Dan buku ini waktu saya pamit. Diserahkan juga toh? Saya serahkan Pak SBY. Atau diserahkan menteri barunya enggak kira-kira? Enggak kali, Bu. Bapak yang salah juga. Kenapa enggak menteri baru dikasih? Enggak, saya serahkan nanti dikira saya sombong. Ini sudah ada panduannya sahabat Indonesia. Inilah Indonesia penyakitnya. Sesuatu yang bagus tidak bisa diteruskan oleh pendahulunya. Ini kritik saya sebagai rakyat. Termasuk ini, Mas. Iya. Grand strategi. Iya. Nah, ini Pak. Jadi akhirnya tidak dilanjutkan nih Pak ya? Tidak dilanjutkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan Mas, sekarang masalah teknis. Iya. Yang diributkan kan masalah anggaran. Nah, anggaran itu secara teknis kan bisa diatur. Ini masalah IKN nih Pak ya? Ya. Balik IKN lagi. IKN. Anggaran pembangunan ibu kota negara itu menurut yang saya baca itu kurang lebih adalah 400 triliun. 467 triliun lah. Ya. Nah itu, tapi tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 itu kira 110 triliun. Artinya kan 30%. Dari total? Ya. Nah, 110 triliun kalau dibagi 3 tahun APBN 36 triliun. Jadi sebetulnya tidak terlalu berat. Oke, secara teknis anggaran loh. Nah, sisanya yang 70 ini kan 110 triliun itu kan kira-kira 30% Mas Rudi. Ya, dari total. Sisanya kan 70%. Nah, pengalaman saya membuat KTM itu begini. 20% itu APBN. 10% APBD beri ruang kepada pemerintah daerah. Yang juga dikoordinir kan, ada asosiasi kepala pemerintah daerah. Karena ini kepentingan negara. Ya sampai saling kontribusi lah. Katakanlah ngumpul 10%. Berarti berapa? 30% kan? Lah yang 70% itu di konsep beri ruang kepada BUMN, BUMD, swasta. Investor? Ya. Nah KTM saya juga begitu. Nah ini mungkin konsep ini juga disampaikan juga sama Bapak harus ke Pak Jokowi nih. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi dengan bincang-bincang kita ini
bisa memberi waktu untuk diskusi. Jadi mengadopsi 5 pokok pikiran tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan IKN. Ini yang penting, Pak. Ya, jadi artinya kesimpulannya memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden. Berbicara pemindahan atau pembangunan lah. Saya lebih senang pembangunan, Pak. Ibu kota negara yang baru, yang namanya Nusantara ini, pertama, sudah tidak perlu dipermasalahkan. Wong sudah menjadi keputusan politik, sudah ada undang-undangnya. Sekarang tinggal generasi kita ini untuk menyongsong generasi ke depan, tinggal kita memberikan sumbangsih pemikiran, termasuk teknis, satu, teknis anggaran, kedua, teknis propertinya. Jadi intinya Bapak mengharapkan ini semua stakeholder mengamankan keputusan politik. Iya, tidak perlu dipermasalahkan lagi, Mas Rudi. Siap. Kita kalau mempermasalahkan terus itu kapan kita mau maju? Nggak barbar. Nggak barbar. Pak Panto, terima kasih. Saya mendapatkan pencerahan meskipun nggak lama, tapi ini penting karena ini persepsi baru buat kami semuanya tentang bagaimana melihat pembangunan IKN tadi. Nah, kita tidak udek tentang masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Dan ada contohnya success story yang saya bangun, walaupun kecil. Tapi kan konsepnya menjadi kembangkan. Iya, itu ada prinsip yang sama kok. Karena saya mengundang beliau karena beliau mempunyai success story yang luar biasa. Selama 4 tahun membangun kota terpadu mandiri 14 lokasi. Ya sekarang bertumbuh terus. 2 diantaranya menjadi ibu kota provinsi. Yang lain ibu kota Sulawesi Barat sama Kalimantan Utara. Nah, ini luar biasa. Artinya tentunya kalau ada keinginan dengan segala konsep anggaran tadi, teknis juga diperhatikan, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi sinergi pemikiran itu dengan daerah-daerah itu perlu, Pak. Karena daerah-daerah itu juga bangsa kita yang ada di mana saja itu adalah orang-orang cerdas. Yang penting dikemas sinergisitasnya yang positif. Untuk apa? Ya untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Saya terima kasih Pak Irman, sangat. Ini terima kasih pencerahannya, Pak. Sahabat Indonesia, kali ini kita bicara IKN. Ke depan saya akan mengundang beliau lagi, kita bicara tentang budaya. Karena beliau ini pegiat budaya sampai sekarang. Saya katakan adalah bapaknya pelawak Indonesia ini yang menghidupkan industri hiburan waktu itu sempat kolab. Tapi ternyata hidup lagi. Nanti saya bawa penghargaan. Nah, jadi gantian kita suan ke rumah Bapak aja biar nggak ada penghargaannya di sana. Jadi biasanya katanya saya dijanjiin ibunya masaknya keren. Jadi saya pengen nikmati. Iya. Mas Rudi ini kan senengannya kan rawon. Nah itu tahu. Istri saya itu pinter masak rawon. Nah, ini dulu promosi. Digemari oleh Pak Tri Sutrisno sama Ibu. Nah. Jadi sering kalau sini kan sekarang GoFood ya. Kalau dulu sering kirim-kiriman itu. Ini diplomasi yang iya. Baik, Bapak Sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. Insinyur Irman Suparno, MSc MBA. Beliau adalah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga tokoh budaya sampai sekarang. Sekarang beliau menjadi tokoh bangsa yang memberikan banyak pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan dimensi baru atau perspektif baru dalam kita memandang ibu kota negara yang baru nanti. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.